teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Beatrix Noksunjiantitari, biasa dipanggil Beatrix. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 3 kelas B dengan NIM 2401090015. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan revolusi Amerika. Nah, penjelasan tersebut nanti saya akan jelaskan dalam bentuk video berikut. Terlebih dahulu mari kita membahas siapa sih penduduk dari Amerika. Jadi ternyata penduduk dari Amerika sendiri berasal dari Siberia Timur dan Asia Timur Laut, daerah sekitar Mongolia, Rusia Timur, dan Cina Utara. Dan mereka ini disebut sebagai Paleo. Mereka bermigrasi ke Amerika melalui daratan purba yang disebut Berenia sekitar 12 sampai 15 ribu tahun yang lalu. Dulu daratan Asia dan juga Amerika masih menjadi satu daratan. Mulai dari ujung Rusia bagian timur sampai ke Alaska itu nyambung. Oke, mari sekarang kita membahas tentang revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1775 hingga 1783. Awal mula kronologi revolusi Amerika adalah ketika di tahun 1492 Christopher Columbus yang sering kita kenal sebagai penemu benua Amerika sampai di Kepulauan Bahama, Kuba, dan Santo Domingo. Columbus mengira ia sampai di India sehingga penduduk pulau tersebut disebut sebagai India. Setelah kedatangannya, banyak orang Spanyol hingga Portugis berdatangan ke Amerika. Bahkan Meksiko berhasil mengambil Amerika Tengah dan Spanyol menjajah Amerika Selatan. Hanya Amerika Utara yang belum diduduki koloni negara manapun. Oleh karenanya, di abad ke-17 sering terjadi perebutan Amerika Utara oleh Prancis, Inggris, dan juga Belanda. Kedatangan koloni Eropa memicu berbagai polemik dan menjadi penyebab terjadinya revolusi Amerika. Revolusi Amerika yang terjadi tahun 1765 hingga 1783 merupakan perlawanan 13 koloni di Amerika Utara terhadap kekuasaan kerajaan Britania Raya yang berujung pada deklarasi kemerdekaan dan pembentukan Amerika Serikat. Adapun faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadinya revolusi Amerika seperti faktor politik yang merupakan pemicu langsung yang meningkatkan ketegangan, berawal dari keputusan kerajaan Inggris untuk memberlakukan pajak-pajak baru kepada koloni demi menutup utang besar pasca perang 7 tahun, tetapi yang lebih ironisnya diprotes keras oleh koloni karena mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris yang menetapkan pajak tersebut, yang kemudian memunculkan seruan ikonik untuk menuntut hak kedaulatan warga negara. Diperparah dengan upaya Inggris pasca 1763 untuk memperkuat kontrol dan membatasi otonomi majelis kolonial yang sudah lama dinikmati. Kemudian dari sisi ekonomi, akar masalahnya sangat sederhana. Inggris bertindak seperti bos besar yang sangat pelit, yang mengharuskan koloni untuk jual beli hanya dengan mereka. Padahal koloni ingin bebas berdagang dengan negara lain yang mungkin menawarkan harga lebih baik. Ditambah lagi koloni melarang mendirikan pabrik atau industri penting karena Inggris takut industri Amerika akan menyaingi industri di sana. Dan puncaknya adalah ketika Inggris memaksa koloni untuk menanggung beban utang perang Inggris dengan menaikkan pajak seenaknya. Adapun faktor sosial dan budaya yang mendorong terjadinya revolusi Amerika. Perkembangan pemikiran turut menjadi pendorong kuat untuk revolusi Amerika, di mana ide-ide dari abad pencerahan mulai menyebar luas, terutama konsep bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alami yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pemerintah. Kemudian ide ini memberikan koloni dasar filosofis untuk meyakini bahwa mereka berhak membentuk pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Kemudian ditambah lagi identitas di koloni telah bergeser menjadi lebih mandiri dengan struktur sosial yang lebih setara dibanding dengan Inggris, sehingga mereka semakin menolak dikendalikan oleh aristokrasi di luar negeri.
Setelah kita mendengarkan terkait latar belakang revolusi Amerika, kita akan bersama-sama membahas terkait dengan proses revolusi Amerika. Perang kemerdekaan Amerika adalah perang yang berlangsung selama 8 tahun, yang setelahnya 13 koloni Amerika mendapatkan kemerdekaan oleh Inggris dan mendirikan Amerika Serikat. Untuk memberikan sedikit konteks, kita harus kembali ke perang 7 tahun karena biaya kemenangan Inggris melawan Prancis membuat pemerintahan Inggris terpuruk. Sejak didirikan sekitar tahun 1600-an, sebagian besar koloni Amerika dibiarkan memerintah sendiri. Upaya Inggris untuk meningkatkan pendapatan dengan mengenakan pajak kepada koloni-koloni tersebut disambut dengan protes keras di antara para penjajah yang tidak senang dengan kurangnya perwakilan mereka di parlemen Inggris dan menuntut hak yang sama seperti warga Inggris lainnya. Perlawanan berujung pada kekerasan pada tahun 1770 ketika tentara Inggris melepas tembakan menewaskan 5 orang selama pembantian Boston. 3 tahun kemudian, warga Boston menaiki kapal-kapal Inggris dan membuang teh mereka ke pelabuhan Boston sebagai bentuk protes terhadap pajak Inggris yang dikenal sebagai Pesta Teh Boston. Parlemen Inggris marah yang mengeluarkan serangkaian tindakan hukum yang dirancang untuk menegaskan kembali otoritas di masa Jason. Sebagai tanggapan, sekelompok delegasi kolonial bertemu di Philadelphia untuk mengecam pajak tanpa perwakilan serta pemeliharaan tentara Inggris di koloni-koloni tanpa persetujuan mereka, tetapi tidak sampai menuntut kemerdekaan. Pada bulan April tahun 1775, milisi lokal bentrok dengan tentara Inggris di masa Jason menandai perang revolusi. Antusiasme Amerika secara bertahap memudar karena bahaya perang dan koloni-koloni terpaksa memikat tentara yang sebagian besar pria muda dan miskin dengan tawaran uang tunai dan hadiah tanah. Titik kunci revolusi Amerika adalah keputusan Kongres untuk mengubah kontinental mencari tentara tetap yang melakukan dinas jangka panjang daripada pendaftaran dan kerja sukarela selama 1 tahun. Selain itu, mulai tahun 1778, tentara kontinental merekrut orang-orang Afrika Amerika, sebuah praktik yang awalnya dilarang oleh Kongres. Meskipun pertempuran besar pertama revolusi berakhir dengan kemenangan Inggris, pertempuran itu memberikan dorongan yang cukup besar bagi gerakan revolusioner karena pasukan Amerika yang kurang terlatih menimbulkan banyak korban di pihak Inggris dalam pertempuran Bunker Hill. Pada tahun 1776, mayoritas penduduk Amerika mendukung kemerdekaan. Pada tanggal 4 Juli, Kongres Kontinental memberikan suara untuk mengadopsi deklarasi kemerdekaan yang disusun oleh komite yang beranggotakan 5 orang. Pada bulan yang sama, pemerintahan Inggris mengirim armada besar bersama dengan 34.000 pasukan ke New York. Salah satu momen penting dalam revolusi Amerika adalah kemenangan Amerika di bawah Jenderal Gage dalam pertempuran Saratoga yang mendorong Prancis untuk perang secara terbuka di pihak Amerika. Setelah Philadelphia direbut oleh tentara Inggris, pasukan Amerika mundur dan sangat diuntungkan oleh pelatihan dan disiplin yang diberikan oleh Prancis. Kemudian pengepungan Yorktown praktis menandai berakhirnya Amerika dan 2 tahun kemudian Inggris mengakui Amerika Serikat di Perjanjian Paris yang menjadikannya negara pertama yang mencapai kemerdekaan melalui kekaisaran kolonial Inggris. Adapun dampak dari revolusi Amerika tersebut, di mana revolusi Amerika berhasil menyadarkan dunia tentang pemerintah tirani yang sewenang-wenang bisa dilawan dan dihancurkan. Dampak revolusi Amerika untuk menyadarkan dunia tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan individu. Pengakuan hak dan kesetaraan hak menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia memiliki posisi yang sama. Adapun beberapa dampak lain dari revolusi Amerika seperti dampak di mana revolusi Amerika menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain dalam bidang politik untuk menuntut kemerdekaan dari penjajah bangsa Eropa, bahkan memicu terbentuknya sistem pemerintahan Republik Demokrasi yang menghormati hak-hak rakyat. Revolusi Amerika juga menimbulkan perubahan sosial di Amerika Serikat. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran hak-hak sipil. Adanya revolusi ini memicu gerakan sosial untuk menghapus perbudakan dan menghormati hak-hak penduduk asli.
Jika dilihat dalam bidang ekonomi, revolusi Amerika dapat membebaskan koloni dari ketergantungan ekonomi terhadap Inggris, sehingga dapat membuka pasar baru bagi perdagangan dengan negara-negara lainnya. So, kita sudah ada di penghujung video. Saya berharap cerita di video ini bisa menginspirasi kita bahwa kebebasan itu dimulai dari keberanian. Dan jadilah bagian dari perubahan hari ini.